Terus diundang saudara-saudara untuk berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Tegarkanlah jiwaku, beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah ku ceritakan hal Engkau penebusku. Baik, sebagai lagu buka, kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 186 yang berjudul Bersabdalah ya Yesus. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Anugerailah hatiku dengan firman Tuhan, dan biar aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Pimpin
doa buka dan boleh minta kesediaan oleh saudari Lydia untuk berdoa buka. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kami pada pagi hari ini bisa dipertemukan di keluarganya Om Stanley. Dan di saat ini Tuhan telah mengizinkan akan Bapa daripada Om Stanley untuk beristirahat. Kami tahu itulah yang terbaik yang Bapa telah lihat. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan akan ibadah penghiburan, dan kami percaya bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang adalah sumber penghiburan sejati dari surga. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah supaya kami masing-masing boleh mempersiapkan akan hati kami untuk menerima penghiburan dari surga, dan supaya kami semua dan khususnya keluarga Om Stanley dan keluarga di sini boleh dikuatkan dan Tuhanlah yang dimuliakan. Dan kami berdoa juga untuk Om Stanley yang sedang di dalam perjalanan menuju ke Manado. Tuhanlah yang menyertai Om Stanley sehingga boleh tiba di tempat ini, di rumah ini dengan tidak kurang suatu apa-apa. Kami hanya menserahkan akan ibadah kami ke dalam tangan pengendalian tangan-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya yang Bapa bigatan. Amin. Terima kasih untuk Kakak Lydia yang sudah membawakan doa buka. Selanjutnya, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan lagu pujian terlebih dahulu. Dan lagu pujian yang akan kita dengarkan oleh keluarga Minahasa di tempat ini. Keluarga Amsop Minahasa. Silakan. Satu masa
Puji Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Amso Minasa atas lagu pujian yang telah dibawakan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan yang akan dibawakan oleh Saudara Randolph Tauran. Hai. Selamat pagi saudara-saudara semua di Indonesia dan untuk keluarga besar Langi. Semoga kebenaran firman Tuhanlah yang memberikan penghiburan dalam situasi seperti ini. Ini adalah acara penghiburan dan hanya firman Tuhanlah tentu saja yang bisa memberikan penghiburan, kan? Kenapa dikatakan penghiburan? Tentu saja ada alasannya kenapa orang itu perlu dihibur. Dan dalam hal ini adalah kematian. Jadi kematian itulah yang menyebabkan adanya acara penghiburan. Jadi pertanyaannya, apa penghiburannya dalam acara kematian? Kalau kematian itu yang menyebabkan terjadinya sedih, sehingga perlu ada penghiburan, artinya penghiburannya ialah satu kali kelak kita bisa bertemu kembali dengan yang sekarang sedang tidur atau beristirahat. Karena kalau tidak ada pengharapan itu, tentu saja nggak ada gunanya untuk ada acara penghiburan. Jadi semoga kebenaran firman Tuhan mengenai kematian itu bukanlah kematian kekal, tetapi kematian sementara, di mana ujung daripada kematian adalah kebangkitan. Dan kebangkitan itulah sumber penghiburan kita. Kebangkitan itulah sumber penghiburan kita. Jadi saya mau bahas firman Tuhan dari sudut pandangan bahwa akan ada kebangkitan. Dan itulah kenapa kita bisa dihibur. Jadi apa itu kematian? Kematian adalah berakhirnya kehidupan. Tetapi karena ada kata penghiburan, artinya kematian adalah berakhirnya kehidupan sementara, karena kehidupan itu enggak selama-lamanya berakhir. Tentu saja dengan catatan. Tentu saja ada catatannya. Waktu di Taman Eden, kita mulai dari sejarahnya, bagaimana dosa masuk ke bumi kita ini. Di Taman Eden, Tuhan bilang kepada manusia yang dia baru ciptakan, dari semua buah dari pohon di Taman Eden, kamu boleh makan buahnya, kecuali buah daripada satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Tuhan membuat syarat ini? Karena manusia diberikan hak memilih. Manusia diberikan hak untuk memilih karena manusia bukan robot. Manusia bisa pilih untuk menurut firman Tuhan. Manusia pun berhak untuk pilih untuk melanggar atau menyangkal firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita tahu, jikalau manusia pilih atau Adam dan Hawa pilih untuk melanggar firman Tuhan, sementara firman Tuhan itu adalah
firman atau nafas yang memberikan kehidupan bagi Adam dan Hawa, otomatis dengan melanggar firman Tuhan, mereka menolak kehidupan. Dan kita tahu ceritanya. Mereka makan buah yang dilarang, yang kalau dimakan, akibatnya adalah berakhirnya kehidupan mereka atau kematian. Jadi kematian ini adalah akibat daripada pelanggaran. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan kematian adalah pelanggaran hukum Tuhan. Itulah definisi dosa. Jadi apa dan jaminannya kalau di Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berdosa? Karena kalau semua orang telah berdosa, artinya semua orang patut untuk menerima upahnya, Roma 6 ayat 23, yaitu kematian kekal. Di mana pengharapannya bagi manusia yang sudah berdosa, kalau upahnya adalah kematian, apalagi yang perlu dihibur dari manusia, kalau ujungnya semua kematian kekal. Ayatnya juga di Roma 6 ayat 23. Walaupun upah dosa adalah kematian kekal, tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Ayatnya lanjut, tetapi pemberian Tuhan adalah kehidupan kekal. Artinya, walaupun manusia sudah pilih dengan berdosa, kematian kekal, di mana tidak ada kebangkitan lagi, sehingga nggak ada perlunya untuk acara penghiburan. Acara penghiburan ini berdasarkan pemberian Tuhan adalah kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal adalah lawannya kematian kekal. Jadi apa pemberian Tuhan ini? Kita tahu di Yohanes 3 ayat 16, karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, Dia memberikan satu-satu anaknya yang di-begotten, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya untuk memberikan anaknya? Anaknya datang untuk membayar hutang manusia. Dan hutang manusia adalah kematian kekal. Jadi waktu Bapa memberikan anaknya, Dia memberikan anaknya, dan kehidupan anaknya itulah yang membayar kematian kekal kita dengan anaknya mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus punya kematian itu adalah bayaran kematian kekal kita, sehingga kita nggak perlu mati. Dan dengan jaminan ini di Taman Eden, manusia yang sudah gagal ujian mereka, Adam dan Hawa gagal ujian mereka di Eden, diberikan kesempatan kedua. Dan kalau kesempatan pertama itu ujian, dan mereka gagal, mereka diberikan kesempatan untuk diuji kembali apakah mereka mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau mengulang kembali Adam dan Hawa dalam pelanggarannya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan untuk manusia untuk dalam kehidupan yang singkat ini, apakah kita mau menurut firman Tuhan atau mau melanggar. Dan kalau kita mau melanggar, artinya kita pilih untuk menolak kehidupan kekal, sehingga nggak ada pengharapan lagi bagi yang menolak kehidupan kekal, atau menerima kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian manusia, dan bukan hanya dibayar kematian kita, tapi diberikan juga kuasa kepada manusia untuk sanggup menurut firman Tuhan, karena manusia yang sudah berdosa tidak sanggup dari dirinya sendiri untuk menurut hukum Tuhan. Artinya pemberian yang diberikan kepada manusia yang seharusnya mengalami kematian kekal, bukan hanya Tuhan Yesus mati membayar upah dosa, tetapi kuasa untuk menurut atau tidak berdosa lagi, sehingga manusia tidak perlu mengalami kematian kekal. Kan? Itu dia. Dan di Efesus 2:8 dikatakan, melalui kasih karunialah kamu diselamatkan. Karena kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Di Yohanes 3:16 dikatakan, pemberian Bapa adalah anaknya.
Sementara Efesus 2 ayat 8 dikatakan pemberian Tuhan adalah kasih karunia-Nya. Artinya pemberian Bapa adalah kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu di Roma 1 ayat 5 adalah kuasa yang menyanggupkan manusia yang dari dirinya sendiri tidak bisa menurut hukum Tuhan untuk sanggup menurut hukum Tuhan. Jadi, apa penghiburan? Apa pengharapan? Pengharapan bahwa kita waktu melihat saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita beristirahat, itu bukan akhir daripada cerita. Itu bukan akhir daripada segala-galanya. Karena kita diberikan pengharapan bahwa orang itu, ataupun kita kalau kita mati, diberikan kembali kehidupannya dengan catatan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia hidup menurut akan firman Tuhan dengan kuasa Tuhan yang menyanggupkan dia untuk menurut. Jadi pengharapan kita ialah kalau kita menurut, kematian itu nggak ada kuasanya untuk menahan kita di dalam kubur. Sebagaimana Kristus nggak pernah berdosa dalam kehidupannya, sehingga kubur tidak bisa menahan dia di dalam kubur, manusia juga yang menerima kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya Kristus, juga bisa menggunakan kuasa itu untuk menurut, dan walaupun dia mati, kubur pun tidak bisa menahan dia di dalam kuburnya. Sehingga berdasarkan itulah kenapa kita ada pengharapan. Pengharapannya adalah kematian itu hanyalah seperti yang Tuhan bilang kepada Lazarus di Yohanes 11. Lazarus hanya tidur. Orang yang tidur, dia akan bangun. Sementara kalau kita bicara mati, mati itu konotasinya nggak ada kebangkitan lagi. Makanya Tuhan bilang, walaupun dia mati, tapi dia cuma tidur. Bukankah itu pengharapan dan penghiburan bagi kita yang hidup tanpa saudara kita, orang tua kita, atau teman-teman kita lagi. Bahwa kita akan bertemu lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang masih hidup ini, sementara masih hidup menurut firman Tuhan? Karena walaupun yang sedang beristirahat akan dibangkitkan nanti karena orang itu menurut waktu dia hidup, apakah saya akan ketemu dia waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan dan angkat dan bawa ke rumah Bapa di surga? Kalau saya enggak menurut sementara saya hidup, enggak percaya akan kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya untuk menurut, dengan catatan saya harus menyangkal keinginan daging saya yang keinginannya ialah untuk tidak menurut hukum Tuhan. Itulah pengharapannya. Itulah pengharapan kita. Jadi kita punya penghiburan adalah apa? Penghiburannya adalah tentu saja bagi kita yang masih hidup sekarang. Kalau sudah beristirahat, sudah nggak tahu apa-apa. Kita yang hidup inilah yang masih harus mengerjakan kita punya keselamatan. Dengan menurut firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang berkata kepada Petrus di Matius 14 ayat 29, datang. Dan untuk datang ialah untuk datang keluar dari perahu, berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Dan sekarang pilihan Petrus mau percaya bahwa kata itu sanggup untuk membuat dia jalan atas air atau untuk menolak. Jadi kuasa firman Tuhan itu sanggup bagi orang yang percaya. Kuasa firman Tuhan itu sanggup, pertanyaannya apakah orang itu sanggup percaya? Nggak ada yang mustahil di kolong langit bagi Tuhan. Tuhan bisa berfirman dan apa yang difirmankan menjadi wujud kenyataan. Penurutan manusia di dunia ini mustahil tanpa kuasa Tuhan. Tapi dengan kuasa Tuhan, orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan itulah pengharapan kita. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mereka melanggar. Tentu saja kita nggak akan kembali ke Eden
kalau kita masih melanggar. Dan jaminannya, pengharapannya, penghiburannya ialah Tuhan sudah memberikan anaknya, kuasanya untuk menolong kita yang percaya untuk menurut firman Tuhan. Dan kalau kita menurut firman Tuhan, apapun konsekuensinya, kematian itu, hai kematian, di mana sengatmu? Bagi orang yang percaya Kristus, kematian itu hanyalah tidur yang panjang. Dan itulah pengharapan kita. Itulah penghiburan kita. Sehingga kita tidak takut untuk mati. Yang perlu kita takuti bukan kematian. Yang perlu kita takuti ialah apakah saya tidak menurut atau percaya kuasa Tuhan. Kematian tidak ada dayanya terhadap firman Tuhan yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus sudah keluar dari kuburnya, manusia yang percaya akan firman Kristus pun akan dipanggil keluar sebagaimana Lazarus dipanggil keluar dari kuburnya. Hai maut, di mana sengatmu? Semoga firman Tuhanlah yang menjadi patokan kehidupan kita. Kematian bukanlah akhir daripada sejarah kehidupan kita. Kalau kita hidup sementara kita hidup ini, kita hidupnya berdasarkan firman Tuhan yang adalah kehidupan kekal. Semoga firman Tuhanlah yang menjadi patokan mengapa kita menghibur satu dengan yang lain. Tanpa firman Tuhan, tidak ada penghiburan. Tanpa firman Tuhan, tidak ada pengharapan. Acara penghiburan itu hanyalah menghasilkan penghiburan kalau kita percaya firman Tuhan. Semoga Tuhanlah yang dimuliakan. Semoga kuasanya Kristuslah yang dibesarkan. Semoga kehidupan kita senantiasa memberikan saksi kepada siapa saja di sekitar kita akan kuasa Tuhan. Karena hanyalah kebenaran firman Tuhanlah yang bisa memberikan penghiburan dan pengharapan bagi dunia yang penuh dengan dosa ini. Dimuliakanlah Tuhan. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan yang telah disampaikan oleh Saudara Randolph Tauran. Biarlah keluarga dapat menerima benefit dari penghiburan firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Kami akan menutup, kami punya ibadah penghiburan dengan menyanyikan lagu tutup yang terdapat dalam lagu Sion nomor 75 yang berjudul Buka. Diundang semua yang ada di tempat ini untuk berdiri dan bernyanyi bersama-sama.
dalam ibadah penghiburan kita, meminta kesediaan oleh Saudara Reymar Gorianto. Mari kita sama-sama berteduh dan kita berdoa bagi yang bisa. Bapa kami di surga, pujilah nama Bapa untuk semua yang Bapa sudah lakukan dalam kehidupan kami, khususnya dalam keluarga Hangi yang sementara berduka pada saat ini. Kami percaya hanya dengan firman Tuhan saja kebutuhan kami semua bisa dipenuhi. Salah satunya dengan diizinkannya salah satu keluarga di tempat ini, dan dengan firman Tuhan sudah dibentangkan, biarlah menjadi satu pengharapan bagi kami untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami, hati kami yang kami cintai, terlebih dengan Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa Tuhan, roh Tuhan saja yang memampukan kami menurut dan bisa mendapatkan upah bertemu dengan keluarga kekasih hati kami yang menjadi salah satu penghiburan. Dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, dan sisa kegiatan acara yang sudah direncanakan biarlah berjalan dengan seturut kehendak Bapa dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak Tuhan satu-satunya yang Bapa sudah begotten, Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah acara penghiburan duka dari keluarga Ansop. Kami keluarga mohon permisi dan kembalikan kepada keluarga untuk acara selanjutnya. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tentunya kita semua mengucap syukur untuk penghiburan, nasihat penghiburan yang sudah dibawakan bagi kami kaum keluarga saat ini memang sangat membutuhkan penghiburan. Dan terima kasih bagi saudara-saudara kelompok Ansor yang sudah boleh dapat bersama dengan kami keluarga. Terima kasih banyak kepada semua tentunya yang sudah mengambil bagian, yang mana bahwa pada saat ini kami kaum keluarga turut merasakan penghiburan yang sudah diberikan. Jadi mewakili keluarga, kami tentunya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah jauh-jauh bersama dan sudah bergabung dengan kami untuk mensupport, mendukung kami keluarga. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dan kita semua. Demikian, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudara Zoom, kita permisi dulu ya. Kita lanjut lagi. Yang ada itu nanti sudah demokratis.